saya Ratu Fitria. Saya Zahra Muhammad, dan itu alasan kenapa kita berdua bikin podcast yang namanya Zahratwi. Betul banget. Terus di sini kita juga ada kedatangan dua bintang tamu. Bintang tamu atau kita ada kedatangan dua orang keren ya dan spesial. Mungkin boleh diperkenalkan dulu siapa namanya, Mbak Santi. Saya Julian Soekarno Fitria. Oke, saya Ulfiatul Silmi. Oke, Mbak Ulfi ya. Iya. Mbak Adel ini kesibukannya apa? Kuliah, apa kerja atau ngapain gitu? Aduh, kalau ditanya kesibukan kayaknya ya nggak sibuk ya. Sibuk, Paling Tapi muka-mukanya itu bukan muka muka-mukanya itu kayak orang yang selalu punya harapan, impian dan ambisi. Amin. Kalau saya masih mahasiswa. Semester berapa? Mahasiswa juga belajar loh. 7, waduh udah mulai skripsi ya? Iya. Doakan saja. Pusing-pusingnya. Tapi semester 7 itu masih kuliah nggak sih? Untuk gimana di kuliah di mana Mbak Ulfi dan Mbak Adel? Udah kita sama. Di mana ya? Saya Oke, berarti kalau di itu semester 7 itu masih kuliah nggak? Kan kita tahu ya nggak semua itu kan sama. Iya. Mbak Zahra ya? Iya, betul. Dan kalau di UPI sendiri itu masih kuliah masih ada mata kuliah gitu. Masih. Kebetulan kalau di kami fakultas Dakwah dakwah ya dan komunikasi kita masih ada mata kuliah di semester 7. Itu offline terus gitu ya, Mbak? Enggak sih, ada yang online. Oh, gitu ya. Offline. Karena mungkin ini udah kayak mungkin sebelumnya kita belajar dari sebenarnya pandemi gitu ya, dan karena pandemi kita jadi tahu online gitu kan. Iya. Karena kita nggak pernah offline, nggak pernah tahu offline online gitu tuh nggak pernah ada gitu kan. Terus sejak pandemi kita jadi belajar banyak tentang akhirnya maksudnya penerapan dari sistem online itu bisa kita terapkan di sekarang gitu ya. Iya. Terus kira-kira enak nggak sih kuliah online kayak gitu? Gimana ya kalau ditanya enak nggak enak? Kita merasakan dua-duanya ya. Online kita merasakan, offline juga kita merasakan. Tapi kalau dari saya pribadi, saya lebih suka offline sebenarnya karena kayak dari offline kita bisa bertemu ya. Saya bisa bertemu dengan Mbak Adel seperti gitu kan. Dan kalau saya jangan Gitu ya. Iya, itu sih menurut saya. Kalau saya lebih suka online sih. Soalnya bisa tetap berpaham, tetap bermakan, lebih bebas aja sih. Jadi kalau online dan offline tuh punya perbedaan kekurangan masing-masing. Iya. Tergantung namanya di mana aja gitu kan ya. Terus ngomong nih untuk online dan offline sendiri. Kan karena masalah online itu kan kita juga kenal itu karena dari new media gitu ya Mbak Zahra ya. New media. Terus karena dengan adanya new media kita kan terhubung dengan orang banyak, dan salah satu bentuk dari new media ini adalah belajar secara daring virtual gitu kan. Bahkan kalau dulu kan mungkin adanya cuma video call, terus di WhatsApp cuma kirim-kiriman pesan aja, terus mau nyari pacar juga bisa kan di aplikasi online sekarang ya. Nyari pacar online gampang, tergantung kita mau gimana gitu kan. Terus yang berpengalaman. Iya. Saya sukanya virtual gitu. Yang ada soalnya lebih kena gitu ya sih. Kerasa iya betul kan. Nggak pernah ketemu, penasaran tiba-tiba di ghosting. Nah ini Bener-bener kayak jadi salah satu permasalahan juga sih. Iya. Jadi kayak untuk menjadi komunikasi ke orang itu gampang. Iya. Untuk ninggalin juga gampang. Iya kan? Karena kita kan tidak tahu ya orang itu udah amat, orang dia nggak tahu aku lagi ngapain, orang dia nggak tahu aku udah suka sama si ini, ternyata si ini masih ngejar-ngejar terus gitu kan, nggak tahu gitu kan. Ya itu juga jadi salah satu kekurangan dan kelebihan. Tapi bagi mungkin juga kalau misalkan di online itu kita juga ketemu jodoh gitu yang sebenarnya gitu ya nggak sih. Itu tergantung dari pelakunya masing-masing gitu ya gitu. Terus untuk online-nya nih kira-kira ada hambatan-hambatan nggak kalau misalkan lagi kuliah online kayak gitu? Ya ada sih, kayak biasanya dosennya nggak datang di online, walaupun itu online loh. Kadang ada yang lupa, kadang ada juga yang bilangnya online tapi ternyata offline gitu. Kadang kayak gitu. Kalau Mbak Ulfi? Ya sih ya hampir sama ya, karena kadang kita udah nunggu lama nih
katanya online, ternyata mendadak dosennya minta offline. Jadi mau tidak mau ya kita kalau kita tidak bernegosiasi untuk meminta online juga, kita juga harus ya ikut offline gitu. Jadi kayak misalkan online atau offline kadang bisa menimbulkan sebuah sebab yang baru gitu ya. Iya. Kayak misalkan kita punya solusi tapi itu juga menyebabkan masalah yang Ah, baru iya. gitu kan ya. Terus biasanya kalian kalau online itu sambil scroll apa gitu nggak gitu kalau di kuliah gitu. Aduh, kayaknya Bocoran aja ya maksudnya ya. Iya. Itu apa ya, gitu. tidak bisa dipungkiri ya, memang kayak ya kadang ada kalanya kayak bosen mungkin. Kalau saya pribadi memang gitu, karena ada kalanya saya bosen terus saya mengalihkan ya, tapi ya harusnya sih jangan ditiru seperti itu, tapi saya memang seperti itu kadang gitu. Iya. Paling ya kayak apa sih ya, kayak mungkin WhatsApp atau mungkin nggak ada lagi Sambil chattingan itu Iya, sama kayak gitu ya. kadang sih sama teman-teman soalnya sih saling info gitu. Apalagi kalau misalkan lagi presentasi tuh ada satu pertanyaan yang kadang aduh nggak tahu nih nanti kita jadi mungkin ngerjain dan bazar ngerjain di nomor sekian gitu, terus nanti bazar kirim link gitu kan emang berguna banget gitu kan ya. Terus kira-kira selain WhatsApp apakah sambil live Instagram mungkin atau sambil live TikTok gitu nyari Ya paling buka Google aja sih, kayak misal kita nggak tahu materi ini, terus daripada kita tanya kan kadang kita malu ya buat tanya, jadi ya udah nyari di Google aja gitu sambil baca di Google, paling gitu sih. Iya benar. Jadi kalau misalkan dipikir-pikir nih media ini sangat punya pengaruh juga untuk orang introvert ya nggak Iya, sih? betul. Karena kan kalau misalkan orang introvert tuh kayak malu tanya Iya, gitu. walaupun kita nggak tahu Kan walaupun ada pepatah yang bilang apa yang tersesat di jalan gitu lah yang itu kan ternyata kalau bertanya bingung sendirian ada Bang Google gitu sebagai jalur alternatif kita gitu kan. Terus selain itu juga kalau kalian sendiri itu pakai media itu apa gitu? Kalian berdua sih atau Mbak Adel itu biasanya itu bentuk di media sering pakai kalian gunain setiap hari itu apa? Dari Mbak Ulfi. Oke, kalau saya tentang Mungkin dari kuliah dulu deh. Oke, untuk mengedukasi biasanya saya lebih suka internet ya, Google. Tapi kalau emang untuk hiburan saya lebih condong ke Instagram. Itu sih menurut saya, karena kadang bahkan konten-konten yang sekarang itu lebih ya selain edukasi memang sebagai hiburan ya. Jadi kayak ketika kita bosan ya kita tontonlah konten-konten yang memang menghibur kita di Instagram. Kalau saya di Instagram sih lebih condong ke Instagram. Kalau Mbak Adel sendiri? Kalau saya ke Twitter sama Instagram, karena di Twitter itu kayak kita bisa dapat informasi lebih cepat dan lebih gampang. Kalau udah viral gitu kan biasanya muncul di apa ya, trending topik itu yang tagar itu kan. Nah kita bisa cuma pencet satu kayak udah dapat banyak banget informasi dan fokus sama informasi itu yang lagi viral itu gitu. Kalau di Instagram ya kayak lebih buat ke hiburan aja sih Mbak. Berarti cara untuk main TikTok gitu ya. Sementara kan kalau kita dengar TikTok itu udah sering dipakai anak muda ya Mbak ya, Mbak Zahra ya. Nah itu kan kalau misalkan udah sering banget dipakai, kalian nggak ada kata-kata untuk pengen nyoba lagi trending aplikasi ini gitu loh. Atau kalian sendiri emang udah tertarik di dari Instagram sama Twitter itu karena udah jadi produsen gitu sebagai pembuat konten? Kalau pernah mencoba memang mencoba TikTok, tapi kayak saya lebih suka dan nyaman gitu ke Instagram. Jadi ya saya hanya mencoba, tapi saya tidak sebagai pengguna gitu loh. Gitu. Kalau Mbak Adel sendiri? Ya kalau TikTok menurut saya lebih apa ya, kontennya menurut saya kurang edukatif gitu, kayak cuma hiburan aja, sekedar hiburan aja sih, challenge gitu ya. Sebenarnya tergantung dari algoritma yang kita cari gitu. Kalau membahas soal media ya tergantung metadata atau dari algoritmanya itu kadang-kadang memang dari apa yang sering kita cari dan sering kita buka. Kan emang yang sering kita buka itu yang hal-hal yang kurang mengedukasi ya seterusnya kan seperti itu, walaupun nggak dipungkiri juga kadang-kadang FYP kan. FYP walaupun kita sering syariat katakanlah Islami dakwah terus menerus, kadang-kadang FYP-nya ada hal yang kurang baik kayak gitu kan, memang itu juga bisa
bisa dihindari gitu ya Mbak Sandra ya. Iya, oke. Terus untuk pembahasan tentang dampak negatifnya buat kalian berdua itu apa sih? Contohnya misal dari mahasiswa, kalian merasa bahwa karena aku sering pakai new media, aku jadi ketergantungan sama new media, terus aku jadi lebih suka untuk nanya Mbak Google daripada nanya sama dosen gitu kan. Kadang dapat kan, apalagi untuk kaum introvert yang emang takut untuk bertanya atau gimana gitu. Dari ada dulu kali ya, boleh gitu loh. Gimana Mbak Ada? Ya kalau menurut aku sih Gimana? Ada kayak negatif kayak Mbak Ada tuh jadi misal lagi net tuh, tadi lagi ada pembahasan soal ini trending di Twitter, misal Mbak Ada tuh sukanya apa ya? Twitter sih, tapi Maksudnya kalau untuk konflik, bukan konflik sih, perkembangan atau hobinya tuh lebih ke mana? Ke K-pop atau apa? olahraga sih. Oh, olahraga. Berarti kalau spesifiknya itu apa Mbak Dan? Bulu tangkis atau sepak bola. Oh, sepak bola. Mungkin kan kalau misalkan kadang-kadang lagi ada trending bola ini nih, gitu kan, live ini di luar negeri katakanlah gitu. Terus tiba-tiba lagi mata kuliah di sana ini aja. Itu kan karena itu jadi dampak negatif buat Mbak Ada sendiri, karena yang harusnya dengerin dosen bilang ngomong gitu di meet ternyata bisa udah yang penting ayam aku dulu yang main bola, yang main bola gitu. Itu apa Mbak Ada atau ada hal yang lain? Kalau dampak negatif yang lain ya kayak di Twitter itu kadang konten-kontennya tuh nggak disensor gitu loh Mbak, kayak bener-bener asli real gitu tanpa sensor, padahal kalau di kode etik jurnalistik itu kan kalau menyebarkan informasi yang kontennya berbau kayak kekerasan atau kayak pembunuhan atau apa gitu kan harusnya disensor ya Mbak, biar privasi itu aman orang itu. Ya memang kalau misalkan kita membahas soal privasi itu lebih ketat di jurnalisme ya. Kalau misalnya di elektronik kan itu bisa kita cari karena dari jurnalis itu ada kode etiknya di bawah dengan Dewan Pers seperti itu kan. Terus untuk yang di aplikasi-aplikasi tersebut itu karena biasanya itu kan ada di undang-undang ITE ya. Cuma kadang memang ada yang lolos aja kayak gitu. Gitu ya. Mbak. Kalau Mbak Ulfi sendiri gimana? Ya benar yang katakan Mbak Zaro, saya juga mengalami ketergantungan ya, apalagi Google. Untuk saya yang kayak ada introvert gitu, kadang malu untuk bertanya kepada dosen, padahal udah di depan mata loh dosen itu gitu, tinggal nanya, tapi saya lebih cenderung ke jadi nanya dulu aja ke Google gitu, karena ya dari Google juga kita tahu kayak gitu loh mungkin, tapi untuk memastikannya lagi saya memang harus menanyakan lagi ke dosen gitu, karena kan berbeda opini atau pendapat dari itu yang masing-masing. Ya, betul. Terus dari saya menambahkan juga kalau misalkan kita kan semester 7 ya kan, kadang-kadang harus ngejar skripsi itu yang pertama. Terus juga kita mesti nyari konten-kontennya, isu-isunya ya kan, karena kan nggak semua judul itu bisa di-akses dan itu tergantung dari urgensinya gitu kan. Kadang-kadang kan dari dosen itu mengutamakan yang ada urgensinya yang punya dampak banyak gitu kan. Terus kalau misalkan kita lagi nyari sebuah topik itu memang sebenarnya dengan kan sekarang di media juga ada AI-nya, kan? Dan itu juga biasanya sering pakai AI, misal apa kita Kalau aku pernah pakai buat ini, kayak kita bikin animasi tapi kita cuma bikin suaranya aja, nanti bisa muncul animasi yang udah bisa ini loh bergerak sendiri sesuai dengan suara yang kita gunakan gitu. Kalau di lebih praktis ada yang manual gitu ya. Sekarang ngomong aja udah animasinya. Kalau kalau saya sih belum pernah nyoba ya, malah belum pernah nyoba itu. Mungkin bisa dicoba ChatGPT ya. Nah itu kalau ChatGPT itu sebenarnya kalau saya jujur saya adalah penggunanya, sama penggunanya walaupun nggak terlalu sering, tapi itu benar-benar saya rasain dulu. Saya rasain banget manfaatnya gitu loh. Kenapa? Karena ada dosen bilang apa? Kita nggak tahu, kalau di Google kan terlalu banyak pencarian dan kita akan sulit untuk memilah mana sih yang sebenarnya sesuai gitu. Sementara kalau di ChatGPT kayak kita chat sama dosen kita sendiri, di dosen langsung
seperti ini Langsung seperti to the point, ini, ya. dan to the point di bagian mananya gitu loh. Dan itu benar-benar mempermudah juga. Dan bahkan biasanya ya kalau saya pakai itu misalnya untuk mencari dari manfaat di media seperti itu, kita mana mungkin kepikiran dari dampak negatifnya gitu kan. Nah tapi biasanya kalau misalkan di ChatGPT itu di atas itu adalah kata pengantar singkat, mungkin lebih ke pengembangan media gitu, nanti bawahnya baru manfaatnya, manfaat, nanti di bawah lagi ada seperti mungkin kurang lebih saran atau kalimat yang mengatakan bahwa di antara manfaat berikut tidak dimungkiri juga ada dampak negatifnya. Nah biasanya kalau misalkan kita pakai untuk dalam skripsian itu mungkin bisa berguna di bagian latar belakang atau ketika kita buntu gitu loh, kita buntu nih mau bikin makalah apa, terus kita start, kita browsing di ChatGPT, di bawahnya ternyata kita menemukan solusi di sana. Kurang lebih seperti itu sih kalau dari manfaat aku pribadi. Kalau Mbak sendiri nih gimana sebagai ini, maksudnya pengguna dari itu gitu loh ya enggak Mbak Fit, maksudnya dampak-dampaknya terhadap penggunaan dari ChatGPT, kenapa pakai ChatGPT nggak sih? Masih itu benar-benar kayak mempermudah kita dalam mengerjakan tugas. Cuman kalau misalnya keseringan itu sudah nggak baik, apalagi kan sekarang zamannya plagiarisme ya kan, itu kan nggak boleh, apalagi kalau misalnya kita semester atas. Itu benar-benar kayak pintar-pintarnya kita dalam mempergunakan new media di itu ChatGPT. Iya betul banget. Jadi kayak misalkan kadang memang benar ya kayak sebuah suatu hal itu kalau memang kita menggunakannya secara tepat itu juga akan berdampak baik untuk diri kita sendiri gitu. Misalnya kalau kita melakukannya dengan cara berlebihan kayak gitu, dan juga untuk apa ya, beredarnya informasi yang terlalu banyak itu bikin kita susah untuk memilah-milah gitu kan. Dan itu tuh bikin kita kalau misalkan memang tidak punya dasar literasi digital yang tinggi, kita akan mudah terbawa arus. Kayak misalnya sekarang lagi panas-panasnya apa nih, isu politik, betul nggak? Benar. Terus kayak misal dibilang wah yang ini jadi apa sih, keluarga politik yang lagi menguasai puncak tertinggi politik nih mau jadiin anaknya cawapres gitu ya kan. Itu kan kalau misalkan ada pihak A yang memframe bilang loh si ini memang lagi bikin gencar-gencarnya politik keluarga di dalam di Indonesia gitu kan. Terus ada lagi yang bilang bahwa ini si ibu ini yang mewakili bapak yang suka pencitraan itu gitu. Itu kan biasanya kadang ada kalimat-kalimat yang memang kurang menyenangkan, atau si ini kan dulu pernah jadi koruptor loh gitu kan, sering-sering untuk kita dengar. Kalau pendapat dari Bu Kota Mbak Adel untuk mengantisipasi arus-arus termasuk salah satunya politik ini gimana? Soalnya apalagi sebagai mahasiswa kan kita nggak boleh sembarangan gitu ya, itu gimana dari Mbak Ulfi dulu silahkan. Mungkin bisa kayak misalkan Mbak Ulfi itu gimana caranya kayak melihat bahwa jangan mudah terambil-ambil gitu, kayak melihat si cawapres ini kiranya punya nilai apa, atau kayak misalnya pihak A ini cuma mengompor-ngompor ini gitu, ternyata itu adalah buzzer dari pihak si B gitu loh, yang pengen untuk menjelek-jelekan pihak A kayak gitu. Mungkin Mbak Ulfi sendiri untuk mengatasi biar tidak terombang-ambing arus itu gimana sebagai mahasiswa? Menurut saya ya kita tuh harus tahu dulu memang contohnya itu cawapres ya, capres dulu ya, calon presidennya, kita tahu dulu bagaimana kinerja beliau sebelum-sebelumnya loh. Dari situ kemudian kita tahu memang lebih tahu tentang kepribadian ataupun tentang ya kinerjanya beliau itu seperti apa gitu. Dari situ kan kita bisa tahu oh beliau itu orangnya begini loh. Berarti ketika nanti menjadi presiden berarti tidak menutup kemungkinan pasti akan melakukan seperti itu juga gitu. Kalau Mbak Ada sendiri gimana? Apakah maksudnya sebagai mahasiswa harus melihat ini sebagai buzzer gimana atau gimana gitu? Itu gimana Mbak Ada? Kayak misalkan berita ini memberitakan soal Prabowo seperti itu. Kok saya salah sebut gitu ya? Maksudnya saya menyebutkan langsung nih gitu. Gimana tentang 3 calon presiden gitu. Terus gimana caranya Mbak Ada itu biar gak mudah percaya sama berita-berita yang beredar di lingkup media ini gitu.
Ya kita harus lihat dulu ya sumber dari berita itu dari mana. Kayak misal sumber itu dari berita yang ecek-ecekan ya jangan terlalu dipercaya gitu. Kita harus cari tahu dulu emang itu benar atau salah gitu ya. Lebih mengikuti ke sumber berita yang apa yang udah iya yang udah terverifikasi kalau itu apa ya sumber yang valid gitu. Mungkin karena kita udah azan pendengaran di sini mungkin ya Dari awal dari awal udah sampai udah ke sampai ini cawapres ya dari media sampai cawapres dari kuliah langsung pilih presiden gitu ya udah terlalu banyak. Terus mungkin kita cukupkan sampai sini dulu ya, udah terlalu banyak pembahasan yang kita dapat juga. Terus ada dan Lutfi harus ya gitu untuk diminum gitu karena kita terlalu banyak ngomong gitu ya maksudnya ya. Ya mungkin itu aja dari podcast kita hari ini dan kesimpulan dari new media itu bahwa memang new media itu nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita gitu, apalagi zamannya udah sangat-sangat modern di zaman dimana generasi alpha itu lagi seperti itu. Jadi kita bisa hidup berdampingan dengan new media, bahkan menjadi bagian dari kehidupan kita, tapi juga melihat dampak negatifnya untuk bisa diminimalisir meskipun dampak negatif itu juga tetap ada ke kita, tapi itu bisa diminimalisir dengan memaksimalkan manfaatnya seperti itu ya Mbak Bit ya. Oke, dan mungkin itu aja podcast kali ini. Terima kasih sudah nonton dan see you, bye.